Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita punya satu pertanyaan besar nih yang mungkin pernah Anda pikirkan juga. Kenapa sih bahasa Inggris yang akhirnya jadi bahasa global, kok bukan misalnya Mandarin, Arab, atau Hindi? Padahal kan kalau kita lihat sejarahnya, peradaban mereka itu seringkali punya teknologi dan kekayaan yang jauh lebih maju ya selama ribuan tahun. Iya, betul sekali. Pertanyaan klasik, tapi jawabannya ternyata nggak sesederhana itu. Nah, pertanyaan ini jadi pusat perhatian kita hari ini. Kita bakal kupas bab 9 dari buku Loonshots, karya Safi Bahkal. Judulnya aja udah bikin penasaran, induk dari semua loonshots. Menarik. Jadi misi kita kali ini, kita mau coba ungkap hubungan yang mungkin nggak banyak orang sadari. Hubungan antara kemampuan suatu bangsa atau peradaban gitu ya, dalam merawat ide-ide radikal yang di buku ini disebut loonshots dengan pengaruh global mereka. Jadi, loonshot itu ide gila yang awalnya diremehin gitu ya. Tepat. Nah, kita mau lihat gimana dominasi bahasa Inggris ini ternyata akarnya itu ada di cara Eropa Barat, khususnya Inggris, berhasil mengasuh revolusi ilmiah. Siap. Mari kita bedah lebih dalam. Oke, nah yang menarik banget di sini buku ini pakai analogi dari fisika loh. Jadi prinsip perubahan fase, kayak air jadi es gitu, itu katanya berlaku juga buat perilaku kelompok besar, termasuk negara. Oh, jadi kayak perubahan mendadak gitu ya? Iya, kita akan lihat konsep namanya Loonshots Nursery, semacam tempat persemaian ide radikal. Dan kenapa struktur kayak gini jadi penting banget dalam sejarah sampai bisa menentukan bahasa mana yang akhirnya dipakai di seluruh dunia? Wah, oke. Ini dimulai dari mana ceritanya? Semuanya berawal dari seorang ilmuwan Inggris, namanya Joseph Needham. Oh, Needham. Pernah dengar sekilas. Dia ahli apa ya? Awalnya biokimia, tapi terus dia jadi sangat tertarik sama bahasa Mandarin dan sejarah Tiongkok. Belajar serius dia. Terus? Nah, pas dia mempelajari sejarah Tiongkok, dia jadi heran banget. Dia lihat, Tiongkok itu kan punya seabrek penemuan penting jauh lebih dulu dari Eropa. Iya, kayak kompas, terus mesiu, percetakan juga kan? Betul, teknologi cetaknya canggih pada masanya. Tapi, Needham bertanya-tanya, kok bisa ya revolusi ilmiah? Maksudnya lompatan besar dalam sains modern yang benar-benar mengubah cara kita lihat alam semesta? Malah meledaknya di Eropa Barat, bukan di Tiongkok yang teknologinya udah maju duluan. Nah itu dia, itu jadi teka-teki besar yang sampai sekarang dikenal sebagai pertanyaan Needham. Anda pernah kepikiran nggak soal ini? Iya juga ya. Kok bisa gitu? Pertanyaan Needham ini penting banget loh. Karena ini bantu kita misahin dua hal. Satu, penciptaan ide baru yang radikal, kayak revolusi ilmiah ini sebagai loonshot. Dua, adopsi atau penyebaran ide itu ke tempat lain. Oke, jadi fokusnya di penciptaan awalnya ya. Kenapa muncul di sana saat itu? Tepat. Kenapa percikannya muncul di Eropa Barat pada periode itu, bukan di tempat lain yang mungkin kelihatan lebih siap secara teknologi gitu. Dan buku Loonshots ini punya pandangan menarik soal ini. Revolusi ilmiah itu sendiri dianggap sebagai sebuah loonshot raksasa. Maksudnya? Ya, sebuah ide atau cara berpikir yang radikal, awalnya pasti dianggap aneh, rapuh banget dan pasti banyak ditentang sama orang-orang yang pegang cara pandang lama. Ingat kan, loonshot itu seringnya dianggap remeh atau bahkan gila pas pertama muncul. Oke. Bisa kasih contoh kontrasnya nggak? Nah, ini kelihatan banget bedanya kalau kita bandingin pendekatannya. Di Eropa waktu itu ada tokoh kayak Johannes Kepler. Kepler, yang soal orbit planet itu ya? Betul, bayangin deh, dia berani nantang asumsi yang udah ribuan tahun dipegang, planet itu geraknya melingkar sempurna. Padahal itu kan ajaran Aristoteles. Wah, kuat banget pengaruhnya. Iya kan? Alasannya apa? Ternyata cuma karena ada selisih kecil banget, cuma 8 menit busur. Kecil sekali itu. Iya, kecil banget. Antara data pengamatan langit super teliti dari Tycho Brahe sama model lingkaran sempurna. Buat Kepler, data dari alam itu lebih penting daripada dogma lingkaran yang cuma ada di pikiran. Dia lebih percaya data. Ah, itu dia intinya ya. Metode ilmiah modern. Berani mempertanyakan dogma kalau ada bukti empiris. Sekecil apapun buktinya. Bener. Keberanian kayak gini nih yang kayaknya jadi kunci. Nanti kita lihat polanya berulang lagi di Einstein berabad-abad kemudian. Oh iya. Gimana? Dia kan berani nolak konsep ether yang waktu itu diterima luas banget sebagai medium cahaya. Terus dia juga nantang ide gravitasi Newton yang dianggap aksi jarak jauh yang agak misterius. Jadi Kepler
Einstein, mereka berani gugat keyakinan mapan bahkan dari figur sekelas Aristoteles atau Newton. Nah, ini beda nih sama yang cenderung terjadi di kekaisaran-kekaisaran besar waktu itu. Contohnya, Ambil Tiongkok lagi deh. Mereka punya loh ilmuwan hebat banget kayak Shen Kuo di abad ke-11. Shen Kuo itu yang serba bisa ya, dari geologi, astronomi, optik. Iya, pengamatannya canggih banget, tapi struktur kekaisaran Tiongkok itu kan besar, terpusat, birokratis, cenderung lebih kaku jadinya. Masuk akal. Jadi, ide-ide baru yang fundamental, yang nantang status quo atau ajaran resmi, itu bisa lebih gampang dipadamin. Oleh penguasa atau pejabat gitu ya. Yang penting stabilitas. Betul, mirip banget kayak di perusahaan raksasa yang sukses. Mereka kan sering tanpa sadar nolak atau bahkan membunuh ide radikal dari bawah. Karena dianggap ganggu mesin yang udah jalan lancar ya. Fokusnya ke efisiensi. Nah, itu dia. Ini titik krusialnya nih. Argumen utama di buku Lone Shots itu gini. Kekaisaran-kekaisaran di masa itu, Tiongkok, dunia Islam pas zaman keemasannya atau India, itu fungsinya mirip kayak majors di dunia bisnis sekarang. Majors. Maksudnya perusahaan raksasa gitu. Iya, entitas gede yang fokus utamanya itu ngelola franchise. Maksudnya mempertahankan, mengoptimalkan, mengeksploitasi skala besar dari apa yang udah ada dan terbukti sukses. Jadi keunggulan mereka di efisiensi, stabilitas, operasi skala besar. Gitu ya? Tepat. Sementara itu, Eropa Barat di periode yang sama, era Renaissance sampai awal revolusi ilmiah, kondisinya justru beda banget. Beda gimana? Wilayahnya kan terpecah-pecah banget tuh. Banyak negara kecil, kerajaan, kota negara, prinsipalitas. Mereka ini terus-terusan bersaing satu sama lain. Kadang perang, kadang dagang, kadang diplomasi. Jadi nggak ada satu kekuatan dominan gitu ya? Nah, justru kondisi fragmentasi dan kompetisi ini, menurut argumen buku ini, yang secara nggak sengaja menciptakan lingkungan yang jadi lone shot nursery, tempat persemainan ide-ide radikal. Oh, karena nggak ada pusat kekuasaan tunggal dan pada saling bersaing, jadi lebih toleran sama ide aneh gitu. Kira-kira gitu. Lingkungan ini jadi lebih ramah buat gagasan baru, aneh yang menantang. Ada lebih banyak celah buat ide gila itu sembunyi dan berkembang, nggak langsung dipadamkan. Wah, ini menarik banget karena kalau kita ingat sejarah peradaban Islam di zaman keemasannya, itu kan luar biasa maju sainsnya. Betul sekali. Abad ke-9 sampai 15 itu puncaknya. Mereka pionir di aljabar, astronomi mereka datanya dipakai Kopernikus, optik Ibnu Al-Haytham jadi dasar ilmu optik modern, terus kedokteran Ibnu Sina, Avicenna, bukunya Canon of Medicine itu jadi standar di Eropa ratusan tahun loh. Perpustakaan megah, rumah sakit modern, luar biasa memang. Jelas bukan karena mereka kurang pintar atau kurang sumber daya kan? Nah, itu dia poinnya. Jadi ini lebih ke soal struktur sosial dan politiknya, bukan soal kemampuan individunya. Oke, jadi struktur ini yang jadi nursery-nya. Ya, ada syaratnya nggak biar nursery ini berhasil? Ada. Buku ini identifikasi 3 syarat kunci biar lone shot nursery ini bisa subur dan bertahan lama. Mau tahu? Mau dong, apa aja tuh? Pertama, harus ada pemisahan fase atau phase separation. Pemisahan fase, maksudnya gimana? Maksudnya, kelompok seniman, ini istilah buat penggagas ide radikal, penemu lone shot, itu harus dipisahin secara organisasi dari kelompok tentara. Tentara ini yang ahli menjalankan operasi skala besar, menjaga franchise yang udah mapan. Oh, jadi tim inovasi radikal dipisah dari tim operasional gitu ya? Betul, karena gaya kerja, cara mikir, insentif, ukuran suksesnya itu beda banget. Kalau dicampur aduk atau maksa seniman ikut aturan tentara, atau sebaliknya, biasanya kreativitas radikalnya mati. Oke, dipisah. Tapi bukan berarti diisolasi total kan? Nanti idenya nggak nyambung ke operasional dong. Nah, tepat sekali. Itu syarat kedua. Keseimbangan dinamis atau dynamic equilibrium. Walaupun dipisah, harus ada jembatan yang kuat, aliran dua arahnya harus lancar antara dua kelompok ini. Aliran apa aja tuh? Pindah secara efektif. Dan yang paling penting, harus ada rasa saling menghargai antara seniman dan tentara. Nggak boleh saling meremehkan. Peran pemimpin penting dong di sini. Krusial banget. Pemimpin puncak itu bukan jadi diktator ide, yang di buku ini disebut Moses Trap, di mana cuma dia yang boleh punya visi, tapi lebih kayak tukang kebun. Dia merawat hubungan dinamis ini, mastiin dua kelompok ini merasa dihargai dan paham peran penting masing-masing. Oke, pisah tapi nyambung dan saling menghargai. Syarat ketiga apa? Syarat ketiga, masa kritis atau critical mass. Masa kritis, maksudnya jumlah orang? Jumlah orang, pendanaan, dukungan.
Kelompok loonshot atau seniman ini perlu cukup besar dan cukup didanai biar bisa bertahan. Ide radikal kan sering butuh waktu lama, gagal berkali-kali dulu. Iya, nggak langsung jadi ya. Nah, kalau nggak ada masa kritis, mereka gampang mati sebelum sempat berkembang. Makanya, sukses-sukses kecil di awal itu penting banget buat bangun momentum, narik talenta baru, dan meyakinkan orang buat terus investasi. Perlu cukup banyak percobaan biar beberapa ada yang berhasil. Oke. Jadi ada 3 syarat. Pemisahan fase, keseimbangan dinamis, dan masa kritis. Konsep nursery jadi lebih jelas nih. Biar makin kebayang, coba kita lihat contoh di dunia modern dong. Ada nggak sih industri yang strukturnya kayak gini? Ada banget. Coba lihat industri film Hollywood deh. Oke, Hollywood. Di sana kan ada studio raksasa, majors kayak Disney, Warner Bros, Universal. Mereka jagonya ngelola franchise gede kan? Iya, Marvel, Star Wars, Harry Potter, Fast and Furious, film-film blockbuster itu ya. Nah, fokus mereka jelas di skala global, marketing gede-gedean, bikin sequel, spin-off yang efisien. Itu franchise mereka. Itu tentaranya berarti ya? Bisa dibilang gitu. Tapi, di sisi lain, Hollywood ada ekosistem ratusan rumah produksi independen kecil. Nah, mereka inilah yang jadi loonshot nursery-nya. Oh, yang bikin film-film indie gitu. Iya, disinilah tempat lahirnya film-film dengan ide orisinil, kadang aneh, risikonya tinggi, yang mungkin kalau diajuin ke studio besar langsung ditolak mentah-mentah. Film kayak My Big Fat Greek Wedding yang budgetnya kecil tapi sukses besar, atau Slumdog Millionaire, seringnya muncul dari lingkungan independen ini. Oh iya, bener juga. Yang menarik lagi, ada peran hukum antitrust loh di AS. Dulu kan studio besar punya bioskop juga. Tapi, ada keputusan Mahkamah Agung tahun 1948, kasus US versus Paramount, yang melarang itu. Nah, ini secara nggak langsung ikut mendorong fragmentasi industri dan memperkuat ekosistem nursery ini. Wah, nggak kepikiran sampai sana. Terus selain film, ada lagi nggak? Industri farmasi mungkin? Persis, polanya mirip banget. Ada Big Pharma, perusahaan farmasi raksasa kayak Pfizer, Merck, Roche. Mereka jago banget riset tahap akhir skala besar, produksi massal, pemasaran global obat-obatan yang udah terbukti itu franchise mereka. Yang obat-obat laris itu ya? Betul, tapi di sisi lain muncul ratusan perusahaan bioteknologi kecil, fokus, lincah. Mereka inilah loonshot nursery di dunia obat. Mainnya sama teknologi baru yang radikal, yang awalnya mungkin dianggap terlalu spekulatif atau aneh sama Big Pharma. Contohnya apa tuh teknologinya? Contoh klasiknya teknologi rekayasa genetika protein rekombinan. Itu yang melahirkan industri biotek itu sendiri lewat perusahaan pionir kayak Genentech. Oh, yang bikin insulin pakai bakteri itu ya? Ya, salah satunya. Atau contoh lebih baru, imunoterapi kanker. Itu kan ide yang sempat dianggap mustahil puluhan tahun. Tapi akhirnya merevolusi pengobatan kanker. Dan banyak didorong oleh biotek-biotek kecil dulu. Jadi Big Pharma cenderung nunggu teknologinya lebih matang baru masuk gitu ya? Seringnya begitu. Mereka mengakuisisi atau bermitra setelah resikonya lebih kecil. Kayak Roche yang akhirnya gabung sama Genentech. Nah, yang menarik dari analogi ini, soal nasib ide loonshot yang awalnya ditolak. Gimana tuh? Gini, kalau sebuah ide radikal dibunuh di dalam struktur perusahaan major, entah itu studio film besar atau Big Pharma, ya udah, idenya biasanya beneran hilang. Terkubur aja gitu dalam rapat atau laporan analisis risiko. Mati. Nggak ada kesempatan kedua ya? Nah, beda kalau di ekosistem nursery, kayak rumah produksi kecil atau biotek kecil, ide yang sama mungkin ditolak 1 atau 2 investor, tapi masih punya harapan, masih bisa lompat. Lompat gimana? Penggagasnya bisa bawa ide itu ke investor lain, ke tim lain, ke perusahaan kecil lainnya. Jadi nursery ini fungsinya kayak jaring pengaman atau tempat penyelamatan buat ide-ide rapuh tapi potensial ini. Nggak langsung mati kalau ditolak sekali. Oke. Jadi kita udah lihat argumennya ya. Eropa Barat secara umum karena terfragmentasi dan kompetitif, secara nggak sengaja jadi loonshot nursery buat revolusi ilmiah. Tapi ini masih ada pertanyaan lanjutan kan? Kenapa spesifiknya Inggris yang kemudian paling menonjol, yang memimpin gelombang ini? Kan negara Eropa lain juga punya ilmuwan hebat ya. Prancis, Italia, Belanda. Tradisi intelektualnya kuat juga. Nah iya itu. Kenapa Inggris? Tentu, faktor keberuntungan, momentum sejarah, timing itu pasti ada perannya. Nggak bisa diabaikan.
Tapi argumen di Loan Shots itu menekankan bahwa Inggris melakukan sesuatu yang secara struktural beda dan lebih awal dari tetangganya. Struktur apa tuh? Mereka berhasil menciptakan semacam loan shot nursery yang terstruktur dan efektif di dalam negaranya sendiri. Jadi nggak cuma ngandelin fragmentasi Eropa secara umum. Elemen kuncinya, pendirian The Royal Society of London tahun 1660. The Royal Society. Ini sering dengar namanya. Tapi apa sih yang bikin dia beda? Nah, ini bukan sekedar klub diskusi ilmiah biasa loh. Anggota awalnya aja udah wah banget. Isaac Newton, Robert Boyle, Robert Hooke. Nama-nama besar semua itu. Mereka punya peran penting banget, misalnya bantu dan danain penerbitan karya monumental Newton, Principia Mathematica. Itu kan fondasi fisika klasik. Tapi selain itu, Yang lebih penting lagi, dari awal banget, tujuan Royal Society bukan cuma kejar pengetahuan dasar yang abstrak. Piagam pendiriannya secara eksplisit nyebutin tujuan buat majuin sains demi memperbaiki nasibi manusia di bumi. oh jadi ada tujuan praktisnya ya? Banget, melalui penemuan teknologi praktis. Mereka bahas jam yang lebih akurat, kunci yang lebih aman, teleskop lebih baik, pompa air, bahkan senjata dan obat-obatan. Ada semangat bahwa publik punya hak atas produksi ajaib ini, gitu kata salah satu pendirinya. Jadi ada hubungan erat antara sains dan aplikasi praktisnya. Wah, ini beda ya. Jadi nggak cuma teori di Menara Gading? Betul. Royal Society ini kalau disejajarkan sama lembaga lain dalam sejarah, mungkin bisa disamakan sama OSRD di AS pas Perang Dunia Kedua, yang dipimpin Vannevar Bush buat bikin radar dan bom atom. Atau sama Bell Labs punya AT&T di abad ke-20 yang nemuin transistor dan merevolusi komunikasi. 3 launch shot nursery institusional paling sukses gitu ya? Bisa dibilang gitu. Mereka secara sistematis berhasil hubungin penemuan ilmiah dasar sama pengembangan teknologi radikal. Nah, struktur kayak Royal Society inilah yang bikin Inggris lebih awal dan lebih efektif dari yang lain. Bukan cuma jadi tempat lahirnya ide ilmiah besar, tapi juga bisa menerjemahkannya jadi inovasi teknologi dan keunggulan kompetitif. Oke, mulai kelihatan benang merahnya nih. Jadi, kalau kita tarik lagi ke pertanyaan awal kita soal bahasa Inggris, kesimpulan akhirnya gimana dong? Kesimpulannya gini, Inggris karena berhasil menciptakan struktur kelembagaan yang tepat kayak The Royal Society itu, yang memenuhi syarat-syarat launch shot nursery tadi, pemisahan fase, keseimbangan dinamis, masa kritis. Lebih awal dan lebih efektif dari negara lain ya? Iya, makanya mereka berhasil menunggangi gelombang launch shot revolusi ilmiah ini. Kemampuan unik buat secara sistematis merawat ide ilmiah radikal dan menerjemahkannya jadi teknologi praktis inilah yang kemudian memicu revolusi industri di Inggris. Ah, revolusi industri. Ini titik baliknya ya? Betul. Revolusi industri ini kan ngasih mereka keunggulan ekonomi dan militer yang luar biasa, yang kemudian mendorong ekspansi Imperium Britania ke seluruh dunia. Nah, sebagai akibat dari pengaruh global yang gede banget inilah, pengaruh ekonomi, politik, militer, ilmiah. Bahasa Inggris jadi menyebar luas, akhirnya jadi bahasa dominan dalam perdagangan internasional, sains, teknologi, diplomasi. Posisi yang masih dipegangnya sampai sekarang. Jadi alasannya bukan karena bahasa Inggris itu sendiri secara linguistik lebih hebat atau gimana gitu ya? Bukan. Tapi lebih karena struktur sosial dan kelembagaan di Inggris pada momen krusial sejarah itu ternyata lebih unggul dalam mengasuh dan memanfaatkan inovasi radikal. Bahasa itu ikut terbawa oleh kesuksesan strukturnya. Wow. Oke, jadi jawaban kenapa dunia bicara bahasa Inggris itu ternyata jauh lebih dalam ya, lebih struktural, bukan cuma soal kolonialisme atau budaya populer aja. Betul. Ini cerita tentang gimana sebuah bangsa lewat penciptaan struktur yang tepat kayak Royal Society, berhasil merawat ide-ide baru yang paling rapuh, paling aneh, paling radikal long shots, dan memanfaatkannya secara efektif. Eropa Barat secara umum jadi tanah persemaian karena pecah-pecah, tapi Inggris secara khusus bangun rumah kaca yang lebih canggih buat ngerawat bibit unggul itu. Sementara kekaisaran besar lain mungkin lebih fokus jaga stabilitas kebun mereka yang udah luas. Jadi kayak fokus ke franchise tadi ya? Bisa jadi begitu. Nah, ini mungkin bawa kita ke refleksi yang relevan banget buat sekarang. Gimana tuh? Apakah kita sebagai negara, sebagai organisasi, perusahaan besar, saat ini secara sadar dan efektif lagi bangun loan shot nurseries yang dibutuhin untuk nampung dan kembangin ide-ide radikal berikutnya yang bakal bentuk masa depan kita?
Atau jangan-jangan Jangan-jangan kita terlalu fokus ngurusin franchise yang udah ada, jaga stabilitas, dan tanpa sadar malah bikin lingkungan yang matiin inovasi radikal. Mirip kayak kekaisaran masa lalu atau perusahaan raksasa yang akhirnya tumbang karena gagal adaptasi. pertanyaan penting banget itu. Jadi, pertanyaan buat kita renungkan bersama. Struktur kayak apa sih yang sebenarnya kita butuhin sekarang biar terobosan-terobosan besar berikutnya bisa lahir dan berkembang? Penelusuran mendalam kita kali ini, dari teka-teki bahasa sampai ke jantung struktur inovasi sebuah peradaban, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.